Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas B yang beranggotakan Ega Saputra, Nabila Melia Putri, dan Nofri Nurismaniasari. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi sistem indera manusia. Baik, di sini saya Nabila Melia Putri sebagai pemateri pertama. Jadi, manusia memiliki 5 indera. Yang pertama yaitu ada indera penglihatan, yaitu mata. Yang kedua ada indera pendengar, yaitu telinga. Yang ketiga ada indera peraba, yaitu kulit. Yang keempat ada indera pengecap, yaitu lidah. Dan yang kelima ada indera pembau, yaitu hidung. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu ada indera penglihat, yaitu mata. Nah, jadi mata itu mempunyai reseptor khusus untuk mengenali perubahan sinar dan warna. Jadi sesungguhnya yang disebut mata itu bukan hanya bola mata, tetapi termasuk otot-otot penggerak bola mata, kotak mata yaitu rongga tempat mata itu berada, kelopak, dan juga bulu mata. Nah, di sini ada bagian-bagian mata. Yang pertama yaitu ada bola mata. Jadi, bola mata itu dikelilingi oleh 3 lapis dinding. Nah, ketiga lapis dinding ini dia dari luar ke dalam, yaitu yang pertama ada sklera. Jadi, sklera ini merupakan jaringan ikat dengan serat yang kuat, berwarna putih buram. Dia tidak tembus cahaya kecuali di bagian depan yang bersifat transparan yang disebut kornea. Kemudian, konjungtiva adalah lapisan transparan yang melapisi kornea dan kelopak mata. Nah, lapisan ini berfungsi untuk melindungi bola mata dari gangguan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada koroid. Nah, koroid ini dia berwarna coklat kehitaman sampai hitam dan merupakan lapisan yang berisi banyak pembuluh darah yang memberi nutrisi dan oksigen terutama untuk retina. Jadi warna gelap pada koroid itu berfungsi untuk mencegah refleksi atau pemantulan sinar. Jadi di bagian depan, koroid membentuk badan siliaris yang berlanjut ke depan membentuk iris yang berwarna. Lalu di bagian depan iris bercelah membentuk pupil atau anak mata. Nah, melalui pupil ini sinar masuk. Iris berfungsi sebagai diafragma yaitu pengontrol ukuran pupil untuk mengatur sinar yang masuk. Badan siliaris kemudian membentuk ligamentum yang berfungsi mengikat lensa mata. Jadi kontraksi dan relaksasi dari otot siliaris akan mengatur cembung pipihnya lensa. Lalu ada retina. Nah, retina ini yaitu lapisan yang peka terhadap sinar. Pada seluruh bagian retina itu berhubungan dengan badan sel-sel saraf yang serabutnya membentuk urat saraf optik yang memanjang sampai ke otak. Nah, bagian yang dilewati urat saraf optik ini tidak peka terhadap sinar dan daerah ini disebut dengan bintik buta. Nah, jadi dengan adanya si lensa dan juga ligamentum pengikatnya itu menyebabkan rongga bola mata itu terbagi menjadi 2, yaitu bagian depan yang terletak di depan lensa yang berisi cairan atau disebut cairan itu dengan nama aqueous humor dan bagian belakang yang terletak di belakang lensa berisi vitreous humor. Nah, jadi kedua cairan itu berfungsi untuk menjaga lensa agar selalu dalam bentuk yang benar. Lanjut yaitu bagian mata yang kedua yaitu ada kotak mata. Nah, jadi kotak mata ini pada tengkorak berfungsi untuk melindungi bola mata dari kerusakan. Selaput transparan yang melapisi kornea dan bagian dalam kelopak mata itu disebut konjungtiva. Nah, selaput ini dia peka terhadap iritasi. Nah, konjungtiva ini juga penuh dengan pembuluh darah dan serabut saraf. Nah, radang konjungtiva itu disebut dengan istilah konjungtivitis. Jadi untuk mencegah kekeringan, konjungtiva dibasahi dengan cairan yang keluar dari kelenjar air mata atau kelenjar lakrimal yang terdapat di bawah alis. Air mata itu mengandung lendir, garam, dan antiseptik dalam jumlah yang kecil. Nah, air mata ini berfungsi sebagai alat pelumas dan pencegah masuknya mikroorganisme ke dalam mata. Kemudian yang ketiga yaitu ada otot mata. Nah, otot mata ini berfungsi untuk memegang sklera. Dan otot mata ini ada 6. Nah, 4 diantaranya disebut otot rectus
yang terbagi menjadi rectus inferior, rectus superior, rectus eksternal, dan rectus internal. Nah, otot rectus ini berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke kanan, ke kiri, ke atas, dan kemudian ke bawah. Nah, dua lainnya yaitu otot oblik atas, superior, dan otot oblik bawah, yaitu inferior. Nah, di sini ada cara kerja mata. Seperti yang terlihat pada gambar, yaitu ada dua gambar. Ada gambar A dan juga gambar B. Nah, jadi gambar A yaitu akomodasi mata saat melihat jauh. Sedangkan gambar B, dia akomodasi mata saat melihat dekat. Nah, jadi cara kerja mata manusia itu pada dasarnya sama dengan cara kerja kamera. Nah, kecuali cara mengubah fokus lensanya. Jadi, sinar yang masuk ke mata itu sebelum sampai di retina, dia mengalami pembiasan 5 kali, yaitu waktu melalui konjungtiva, kornea, aqueous humor, lensa, dan vitreous humor. Nah, jadi pembiasan terbesar itu terjadi di kornea. Dan bagi mata normal, bayang-bayang benda itu akan jatuh pada bintik kuning, yaitu bagian yang paling peka terhadap sinar. Jadi, ada dua macam sel reseptor pada retina, yaitu sel kerucut yang disebut dengan sel konus dan juga sel batang yang disebut dengan sel basilos. Nah, jadi sel konus ini berisi pigmen lembayung dan sel batang yang berisi pigmen ungu. Nah, kedua macam pigmen ini akan terurai bila terkena sinar, terutama pigmen ungu yang terdapat pada sel batang. Nah, oleh karena itu, pigmen pada sel basilos ini berfungsi untuk situasi yang kurang terang, sedangkan pigmen dari sel konus berfungsi lebih pada suasana terang, yaitu untuk membedakan warna. Nah, jadi untuk membedakan warna itu dia makin ke tengah, maka jumlah sel batang itu makin berkurang, sehingga di daerah bintik kuning tadi hanya ada sel konus saja. Jadi, jarak terdekat yang dapat dilihat dengan jelas itu disebut dengan titik dekat, yaitu punctum proximum, sedangkan jarak terjauh saat benda tampak jelas tanpa kontraksi disebut titik jauh, yaitu punctum remotum. Nah, jadi jika kita sangat dekat dengan objek, maka cahaya yang masuk ke mata itu tampak seperti kerucut. Nah, sedangkan jika kita sangat jauh dari objek, maka sudut kerucut cahaya yang masuk itu sangat kecil sehingga sinar itu tampak paralel. Jadi, baik sinar dari objek yang jauh maupun dekat itu harus direfraksikan, yaitu dibiaskan untuk menghasilkan titik yang tajam pada retina agar objek itu terlihat jelas. Nah, pembiasan cahaya untuk menghasilkan penglihatan yang jelas disebut dengan pemfokusan. Nah, jadi, cahaya dari objek yang jauh itu difokuskan oleh lensa tipis panjang. Sedangkan cahaya dari objek yang dekat itu difokuskan dengan lensa yang tebal dan pendek. Nah, perubahan bentuk lensa ini akibat dari kerja yang bernama otot siliari. Nah, jadi saat melihat dekat, otot siliari ini berkontraksi sehingga memendekkan apertura yang mengelilingi lensa. Dan sebagai akibatnya, lensa itu menebal dan pendek. Jadi, saat melihat jauh, otot siliari relaksasi sehingga apertura yang mengelilingi lensa membesar dan tegangan ligamen suspensor bertambah. Dan sebagai akibatnya, ligamen suspensor mendorong lensa sehingga lensa menjadi memanjang dan juga pipih. Nah, proses pemfokusan objek pada jarak yang berbeda-beda itu disebut dengan selanjutnya yaitu ada kelainan pada mata. Nah, yang pertama yaitu ada presbiopi. Nah, presbiopi ini yaitu penyakit mata karena proses penuaan yang disebut juga dengan mata tua. Nah, jadi pada anak-anak, titik dekat mata bisa sangat pendek, kira-kira 9 cm untuk anak umur 11 tahun. Jadi semakin tua, jarak titik dekat itu akan semakin panjang. Kemudian sekitar umur 40-50 tahun, dia terjadi perubahan yang mencolok, yaitu di mana titik dekat mata sampai menjadi 50 cm. Nah, oleh karena itu, memerlukan pertolongan kacamata untuk membaca, yaitu berupa kacamata cembung atau positif. Nah, hal ini disebabkan karena elastisitas lensanya berkurang, dan penderita presbiopi ini dapat dibantu dengan lensa rangkap. Kemudian yang kedua ada hipermetropi.
Nah, hipermetropi ini atau mata jauh itu dapat terjadi pada anak-anak. Nah, jadi hipermetropi ini disebabkan bola mata yang terlalu pendek sehingga bayang-bayang jatuh di belakang retina. Nah, penderita hipermetropi ini tidak dapat melihat benda yang dekat atau biasa yang disebut dengan rabun dekat. Nah, yang ketiga yaitu ada miopi. Miopi ini atau mata dekat yaitu cacat mata yang disebabkan oleh bola matanya terlalu panjang sehingga bayang-bayang dari benda yang jaraknya jauh dia akan jatuh di depan retina. Nah, para penderita miopi ini yaitu orangnya tidak dapat melihat benda yang jauh atau biasa disebut dengan rabun jauh. Jadi mereka ini hanya dapat melihat benda yang jaraknya dekat. Untuk cacat mata seperti ini, orangnya dapat ditolong dengan lensa cekung, yaitu lensa negatif. Nah, miopi ini biasa terjadi pada anak-anak. Yang keempat ada astigmatisma. Nah, jadi astigmatisma ini dia kelainan yang penyebabnya yaitu bola mata atau permukaan lensa mata itu mempunyai kelengkungan yang tidak sama, sehingga fokusnya juga tidak sama. Dan sebagai akibatnya, bayang-bayang jatuh tidak pada tempat yang sama. Nah, untuk menolong orang yang cacat mata astigmatisma ini, dia dibuatkan lensa silindris, yaitu yang mempunyai beberapa fokus. Kemudian, yang kelima ada katarak. Nah, katarak ini yaitu cacat mata, yaitu buramnya dan berkurangnya elastisitas lensa mata. Nah, hal ini terjadi karena adanya pengapuran pada lensa. Jadi pada orang yang terkena katarak ini, pandangannya itu menjadi kabur dan daya akomodasinya berkurang. Yang keenam yaitu ada imeralopi. Nah, imeralopi ini atau rabun senja yaitu kelainan yang menyebabkan penderitanya itu menjadi rabun pada saat senja hari. Kemudian yang ketujuh ada seroftalni. Nah, seroftalni ini yaitu kelainan pada mata di mana korneanya itu menjadi kering dan juga bersisik. Kemudian yang kedelapan yaitu ada keratomealasi. Nah, keratomealasi ini yaitu kelainan pada mata di mana korneanya menjadi putih dan rusak. Sekarang kita masuk ke indera yang kedua yaitu ada indera pendengar telinga. Nah, jadi telinga itu merupakan sebuah organ yang mampu mendeteksi atau mengenal suara dan juga banyak berperan dalam keseimbangan dan posisi tubuh. Jadi, suara ini adalah bentuk energi yang bergerak melewati udara, air, atau benda lainnya dalam sebuah gelombang. Jadi, walaupun telinga yang mendeteksi suara, fungsi pengenalan dan interpretasinya dilakukan di otak dan sistem saraf pusat. Jadi, rangsangan suara disampaikan ke otak melalui saraf yang menyambungkan telinga dan otak, yaitu nervus vestibulocochlearis. Nah, jadi ada 3 bagian utama dari telinga manusia, yaitu bagian telinga luar, bagian telinga tengah, dan juga bagian telinga dalam. Nah, jadi telinga luar berfungsi untuk menangkap getaran bunyi, sedangkan telinga tengah untuk meneruskan getaran dari telinga luar ke telinga dalam. Nah, jadi reseptor yang ada pada telinga dalam, dia akan menerima rangsang bunyi dan mengirimkannya berupa impuls ke otak untuk diolah. Nah, di sini ada bagian-bagian telinga. Yang pertama yaitu ada telinga luar. Nah, jadi telinga luar ini meliputi ada daun telinga atau pinna, liang telinga atau meatus auditorius externus, dan saluran telinga luar. Nah, bagian daun telinga dia berfungsi untuk membantu mengarahkan suara ke dalam liang telinga dan akhirnya menuju gendang telinga. Nah, rancangan yang kompleks pada telinga luar berfungsi untuk menangkap suara dan bagian terpenting adalah liang telinga. Karena saluran ini merupakan hasil susunan tulang rawan yang dilapisi kulit tipis. Nah, di dalam saluran ini terdapat banyak kelenjar yang menghasilkan zat seperti lilin yang disebut dengan serumen atau kotoran telinga. Nah, bagian saluran yang memproduksi sedikit serumen yang memiliki rambut. Pada ujung saluran itu terdapat gendang telinga yang meneruskan suara ke telinga dalam. Bagian yang kedua yaitu ada telinga tengah. Nah, jadi bagian ini merupakan rongga yang dia berisi udara untuk menjaga tekanan udara agar seimbang. Nah, telinga tengah ini meliputi ada
gendang telinga, 3 tulang pendengaran yaitu martir atau malleus yang menempel pada gendang telinga. Kemudian ada tulang landasan atau incus. Kedua tulang ini dia terikat erat oleh ligamentum sehingga mereka bergerak sebagai satu tulang. Nah, dan ada tulang sanggurdi atau stapes yang dia berhubungan dengan jendela oval. Jadi, muara tuba eustachi yang menghubungkan ke faring juga berada di telinga tengah. Getaran suara yang diterima oleh gendang telinga dia akan disampaikan ke tulang pendengaran. Jadi, masing-masing tulang pendengaran ini akan menyampaikan getaran ke tulang berikutnya. Nah, jadi tulang sanggurdi ini yang merupakan tulang terkecil di tubuh yang meneruskan getaran ke koklea atau yang namanya rumah siput. Nah, bagian yang ketiga dari telinga yaitu ada telinga dalam. Nah, bagian ini dia mempunyai susunan yang rumit yang terdiri dari labirin tulang dan labirin membran. Jadi, ada 5 bagian utama dari labirin membran, yaitu 3 saluran setengah lingkaran, ampula, utriculus, saculus, dan koklea atau rumah siput. Jadi, saculus berhubungan dengan utriculus melalui saluran sempit. 3 saluran setengah lingkaran, ampula, utriculus, dan saculus ini merupakan organ keseimbangan. Dan keempatnya itu terdapat di dalam rongga vestibulum dari labirin tulang. Nah, koklea mengandung organ korti untuk pendengaran. Koklea ini terdiri dari 3 saluran yang sejajar, yaitu ada saluran vestibulum yang berhubungan dengan jendela oval, yang kedua ada saluran tengah dan saluran timpani yang berhubungan dengan jendela bundar, yang terakhir yaitu saluran atau kanal yang dipisahkan satu dengan lainnya oleh membran. Nah, jadi di antara saluran vestibulum dengan saluran tengah itu terdapat yang namanya membran raisiner. Sedangkan di antara saluran tengah dengan saluran timpani itu terdapat yang namanya membran basiler. Nah, dalam saluran tengah itu terdapat suatu tonjolan yang dikenal sebagai membran tektorial yang paralel dengan membran basiler yang ada di sepanjang koklea. Jadi, sel sensori untuk mendengar itu tersebar di permukaan membran basiler dan ujungnya berhadapan dengan membran tektorial. Dasar dari sel pendengar itu terletak pada membran basiler dan berhubungan dengan serabut saraf yang bergabung. Nah, jadi dasar dari sel pendengar terletak pada membran basiler dan berhubungan dengan serabut saraf yang bergabung membentuk saraf pendengar. Nah, bagian yang peka terhadap rangsang bunyi ini disebut dengan organ korti. Nah, adapun cara kerja dari telinga yaitu jadi gelombang bunyi yang masuk ke dalam telinga luar menggetarkan gendang telinga. Nah, getaran ini dia akan diteruskan oleh ketiga tulang dengar ke jendela oval. Nah, getaran struktur koklea pada jendela oval itu diteruskan ke cairan limfa yang ada di dalam saluran vestibulum. Nah, getaran cairan tadi itu akan menggerakkan membran racemier dan menggetarkan cairan limfa yang ada di dalam saluran tengah. Nah, perpindahan getaran cairan limfa di dalam saluran tengah itu menggerakkan membran basiler tadi yang dengan sendirinya akan menggetarkan cairan dalam saluran timpani. Nah, perpindahan ini dia menyebabkan melebarnya membran pada jendela bundar. Nah, getaran dengan frekuensi tertentu dia akan menggetarkan selaput-selaput basiler yang akan menggerakkan sel-sel rambut ke atas dan ke bawah. Nah, jadi ketika rambut-rambut sel menyentuh membran tektorial, terjadilah yang namanya rangsangan atau impuls. Nah, kemudian getaran membran tektorial dan membran basiler ini dia akan menekan sel sensori pada organ korti dan kemudian menghasilkan impuls yang akan dikirim ke pusat pendengar di dalam otak melalui saraf pendengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Nofri Nurisman Yasari dari kelas biologi B semester 6. Di sini saya pemateri kedua untuk melanjutkan dari presentasi kawan saya. Kemudian yaitu kelainan pada telinga. Yang pertama yaitu tuli.
Tuli itu adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi atau suara. Yang kedua yaitu conge. Conge adalah penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Yang ketiga ada otitis eksterna. Otitis eksterna ini adalah suatu infeksi pada saluran telinga, infeksi yang biasanya menyerang seluruh saluran otitis di eksterna general sista atau hanya ada pada daerah tertentu sebagai bisul. Kemudian yang keempat yaitu perikondritis. Perikondritis ini adalah suatu infeksi pada tulang rawan yang terdapat di telinga luar. Selanjutnya yaitu ada eksim. Eksim itu merupakan suatu peradangan kulit pada telinga luar dan saluran telinga yang ditandai dengan gatal-gatal, kemerahan, pengelupasan kulit, serta kulit yang pecah-pecah serta keluarnya cairan pada telinga. Yang kemudian cedera pada telinga luar, misalnya pukulan tumpul, bisa menyebabkan memar di antara kartilago dan perikondrium jika terjadi penimbunan darah di daerah tertentu. Kemudian selanjutnya ada tumor. Tumor pada telinga ini bisa bersifat jinak atau ganas. Tumor yang jinak bisa tumbuh di saluran telinga, menyebabkan penyumbatan pada penimbunan kotoran telinga serta ketulian. Yang selanjutnya yaitu kanker. Ini yang terakhir yaitu sel basal dan kanker sel squamosa seringkali tumbuh pada telinga luar setelah pemaparan sinar matahari yang lama dan berulang-ulang. Selanjutnya yaitu indera praba atau kulit. Kulit merupakan indera praba yang mempunyai reseptor khusus untuk sentuhan panas, dingin, sakit, dan tekanan. Reseptor untuk rasa sakit ujungnya menjorok masuk ke daerah epidermis. Reseptor untuk tekanan ujungnya berada di dermis yang jauh dari epidermis. Reseptor untuk rangsang, sentuhan, dan panas, ujung reseptor terletak di dekat epidermis. Kulit berfungsi sebagai alat pelindung bagian dalam, misalnya otot dan tulang. Kemudian ada bagian-bagian kulit. Nah, epidermis ini tersusun atas 4 lapis sel, yaitu stratum germinativum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Nah, stratum germinativum ini berfungsi sebagai pembentukan lapisan di sebelah atasnya. Yang paling pertama itu. Yang kedua yaitu stratum granulosum yang berisi keratin yang menyebabkan kulit menjadi keras dan kering. Selain itu, sel-sel dari lapisan granulosum ini umumnya menghasilkan pigmen hitam atau melanin. Kandungan melanin menentukan derajat warna kulit, kehitaman atau kecoklatan. Selanjutnya yaitu stratum lucidum. Stratum lucidum ini merupakan lapisan yang transparan. Kemudian yaitu stratum corneum. Stratum corneum ini merupakan lapisan yang paling luar. Selanjutnya yaitu kelainan pada kulit. Yang pertama yaitu jerawat. Jerawat ini biasanya disebabkan oleh seseorang yang kulitnya berminyak gitu, yang sehingga rentan terhadap jerawat. Dan juga jerawat ini tumbuh biasanya karena kita tidak sering merawat kulit kita. Kemudian yaitu panu. Panu ini disebabkan oleh jamur yang menempel di kulit. Panu ini tampak sebagai bercak putih gitu di kulit dan disertai rasa gatal. Panu ini timbul karena penderitaan tidak menjaga kebersihan kulit. Kemudian yaitu kandas. Kandas ini nampak di kulit sebagai bulatan putih bersisik. Pada setiap bulatan terdapat garis tepi yang jelas dengan kulit yang tidak terkena. Kandas juga menyebabkan rasa gatal. Penyakit ini disebabkan oleh jamur juga seperti pada panu. Yang keempat, skabies.
skabies ini disebabkan oleh parasit insekta yang sangat kecil, misalnya Sarcoides scabies, dan dapat menular pada orang lain. Kemudian selanjutnya yaitu eksim. Eksim ini merupakan penyakit kulit yang takut atau kronis. Penyakit tersebut menyebabkan kulit menjadi kering, kemerah-merahan, gatal-gatal, dan bersisi. Yang selanjutnya yaitu biang keringat. Biang keringat ini terjadi karena kelenjar keringat itu tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak terbuang secara sempurna. Keringat yang terperangkap tersebut menyebabkan timbulnya bintik-bintik kemerahan yang disertai gatal. Daki, debu, dan kosmetik juga dapat menyebabkan iritasi keringat. Kemudian yaitu ada indera pengecap atau lidah, di mana lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang terdapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Ya, sering kita ketahui yaitu lidah ini memiliki 4 pengecap, yaitu pahit, asam, manis, asin. Di mana lidah ini memiliki tunas pengecap atau yang disebut papila. Nah, lidah ini juga memiliki syaraf. Terdapat syaraf penyangga, saraf sensori sel dengan reflektor mikrofil, dan pori perasa. Sekian dari presentasi saya kembalikan kepada Ega Saputra. Pengecap atau lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Selanjutnya, bagian-bagian lidah di sini terdapat tunas pengecap atau papila. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pangkal lidah yang berfungsi untuk mengecap rasa pahit, bagian kanan serta kiri lidah berfungsi untuk mengecap rasa asam dan asin, dan bagian ujung lidah berfungsi untuk mengecap rasa manis. Selanjutnya, bagian-bagian lidah. Sebagian besar lidah tersusun atas otot rangka yang terlekat pada tulang iodius, tulang rahang bawah, dan processus styloideus di tulang pelipis. Terdapat 2 jenis otot pada lidah, yaitu otot ekstrinsik dan intrinsik. Lidah memiliki permukaan yang kasar karena adanya tonjolan yang disebut papila. Terdapat 3 jenis papila, yaitu papila filiformis berbentuk seperti benang halus, papila circumvallata berbentuk bulat tersusun seperti huruf V di belakang lidah, papila fungiformis berbentuk seperti jamur. Tunas pengecap adalah bagian pengecap yang ada di pinggir papila, terdiri dari 2 sel, yaitu sel penyokong dan sel pengecap. Sel pengecap berfungsi sebagai reseptor, sedangkan sel penyokong berfungsi untuk menopang bagian-bagian lidah. Bagian depan lidah fungsinya untuk mengecap rasa manis. Bagian pinggir lidah kanan dan kiri berfungsi untuk mengecap rasa asin dan asam. Bagian belakang atau pangkal fungsinya untuk mengecap rasa pahit. Selanjutnya, kelainan pada lidah. Kelainan pada lidah yaitu yang pertama adanya oral kandidosis. Yang kedua, atrophic glossitis. Yang ketiga, Geoffric tongue. Yang keempat, Fissures tongue. Dan yang kelima, glossovirosis. Selanjutnya yaitu indera pembau atau hidung. Bagian-bagian hidung. Hidung manusia dibagi menjadi 2 bagian rongga yang sama besar yang disebut dengan nostril. Dinding pemisah disebut dengan septum. Septum terbuat dari tulang yang sangat tipis. Rongga hidung dilapisi dengan rambut dan membran yang mensekresi lendir lengket. Rongga hidung atau nasal cavity berfungsi untuk mengalirkan udara dari luar ke tenggorokan menuju paru-paru. Rongga hidung dihubungkan dengan bagian belakang tenggorokan. Rongga hidung dipisahkan oleh langit-langit mulut
kita yang disebut dengan falate. Di rongga hidung bagian atas terdapat sel-sel reseptor atau ujung-ujung saraf pembau. Ujung-ujung saraf pembau ini timbul bersama dengan rambut-rambut halus pada selaput lendir yang berada di dalam rongga hidung bagian atas. Dapat membau dengan baik. Mukus membran berfungsi untuk menghangatkan udara dan melembabkannya. Bagian ini membuat atau menghasilkan mukus atau lendir atau ingus yang berguna untuk menangkap debu, bakteri, partikel-partikel kecil lainnya yang dapat merusak paru-paru. Selanjutnya kelainan pada hidung. Kelainan pada hidung yang pertama yaitu angiofibroma juvenil, yang kedua yaitu papiloma juvenil, yang ketiga yaitu rinitis alergika, yang keempat sinusitis, yang kelima salesma dan influenza, dan yang keenam yaitu anosmia. Selanjutnya ya, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kata-kata yang salah dan kurang berkenan, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan, nanti ada pada sesi tanya jawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.